Kalau udah kadung dikasih kesempatan kayak gini. Ya, mungkin pemateri kan yang lebih menguasai materi ya. Disebut pemateri itu karena hegemoni budayanya kayak gitu. Pemateri itu yang lebih menguasai materi. Mungkin secara garis besar bisa diaktualisasikan pemikiran hegemoni Gramsci terkait masalah sejarah dan budaya. Sejarah dan budaya. Misalkan kita ambil lokalitas aja lah, misalkan di Pamekasan dalam bidang apapun. Jadi biar saya dan teman-teman yang lain juga bisa, oh iya ya, oh kayak gini. Kenapa kok kita kok sulit dalam hal kesejahteraan misalkan kan? Itu persoalan materialisme dialektis dari konsepnya Marx dan Engels kan secara radikal itu. Kesenjangan sosial. Nah mungkin jadi kayak itu kan salah satu solusi yang ditawarkan Gramsci sebelumnya. Meskipun saya setuju bahwa Gramsci secara filosofis memang masih samar-samar dalam hal pemikiran. Jadi masih spekulatif dan hati-hati. Itu Gramsci. Jadi nggak seradikal Marx. Masih saya lihat dari beberapa itu juga dari pemaparan materi bahwa masih banyak racikan-racikan, masih banyak bumbu. Misalkan tadi ada Crouch ya kalau nggak salah itu. Pemikiran Crouch dan lain sebagainya. Jadi masih bersifat spekulatif. Tapi mungkin pemateri yang lebih menguasai materi bisa mengaktualisasikan atau mencontohkan hegemoni di Pamekasan misalkan. Itu aja. Makasih. Pertama mungkin gini ya, ini bukan dalam rangka untuk melindungi diri ya, tapi memang pertama kita hadir untuk mengkaji terkait dengan pemikiran hegemoni sendiri dari Antonio Gramsci, bahwa ada keterbatasan literatur memang yang saya temui, tapi benar adanya bahwa hegemoni ini mungkin lebih cenderung sebagai sebuah spekulatif itulah. Artinya tidak secara mengakar karena memang dalam bentuk tulisan yang terpecah-pecah gitu. Nah, kalau dalam rangka untuk ini ya, untuk hegemoni Kota Pamekasan, saya pikir kalau hegemoni sendiri sebetulnya kan proses aktualisasinya saja kan. Tetapi sebelum itu harus ada kesamaan cara pandang bagaimana kita akan memulai sebuah perubahan sosial tadi gitu. Entah di dalamnya juga terdapat dari corak pemikiran yang materialis atau idealis gitu. Tapi kalau saya boleh berangkat, bila mana kita harus memahami sebuah sistem ekonomi sendiri, mungkin saya akan berangkat dari sistem ekonomi Islam gitu. Iya, artinya artinya kalau Marx sendiri tidak membenarkan adanya kepemilikan secara privat, maka kapitalisme justru sangat mendewakan kepemilikan privat gitu. Nah, ini kan persoalan yang menjadi hilangnya titik temu di antara masyarakat gitu. Mungkin di dalam sisi ini yang seolah-olah juga menghambat gerakan-gerakan sosial gitu. Jadi kita mengamini bahwa secara pemikiran kepemilikan itu harus dimiliki secara bersama-sama gitu. Tetapi pada prakteknya justru kita malah sangat keras untuk mengamini kepemilikan privat gitu. Nah, berangkat dari persoalan ini yang juga belum ditemukan. Tapi andai kata titik temu ini bisa kita bangun, kita kemudian juga bisa melakukan hegemoni, baik dalam sisi budaya dan sistem pendidikan tadi gitu. Tapi kalau kita mengaca dari pemikiran ekonomi Islam, jadi Islam itu
tidak sepenuhnya menyalahkan kepemilikan privat dan juga membenarkan adanya kepemilikan bersama gitu yang diatur oleh negara. Nah, sedangkan ekonomi Islam sendiri itu dalam persoalan-persoalan ekonomi itu bukan sebuah titik temu ya, tetapi sebuah doktrin yang memang sejak awal harus dilakukan oleh orang Islam itu sendiri gitu. Nah, pola pikir ini juga dapat kita temukan dalam sistem pendidikan kita sehari-hari gitu. Bahwa dalam pendidikan ini seolah-olah kapitalisme itu berada di angan-angan dan tidak sedang menyentuh kehidupan sosial gitu. Padahal secara tidak langsung kita sudah merasakan efek dari sistem kapitalisme. Jadi maksud saya itu Islam dalam hal ekonomi itu mengatakan sebuah doktrin gitu. Artinya ada perbedaan antara ilmu ekonomi, sistem ekonomi dan juga doktrin gitu. Duh, ini panjang, bingung sendiri saya sendiri. Ya. Artinya begini, kalau ilmu ekonomi itu tidak ada kaitannya dengan proses pasca produksi, tapi berbicara mengenai produksi gitu. Sedangkan doktrin ekonomi ini berbicara tentang distribusi kekayaan tadi gitu. Bagaimana buruh mendapatkan hak-haknya dan bagaimana pemilik modal mendapatkan hak-haknya. Nah, adanya sistem kapitalistik ini yang mengamini atau bahkan mendewakan kepemilikan privat tadi justru membenarkan bahwa kelas pekerja ini hanya sebagai pembantu dalam proses produksi. Makanya mereka hanya memiliki hak sebatas pendapatan yang cukup pada kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, ini sebetulnya yang salah dalam Islam, bahwa salah. Ya kira agak berat ini sebenarnya hegemoni ini. Ya, saya pikir mungkin gini aja singkatnya dah. Ya, sebelum saya lempar, mungkin ditekannya memang harus ada persamaan persepsi dulu, berangkat dari mana gitu, sehingga nanti kan alatnya tinggal pakai hegemoni ini saja gitu. Itu saja dulu, Mas. Cik, saya tambah agak rancu nanti pola pikir saya. Kok malah sama dengan materi? Tapi ada kata-kata bijak terakhir. Tinggal menggunakan alatnya adalah hegemoni. Berarti saya pahami hegemoni ini adalah non value atau netral. Tidak berbicara salah benar seharusnya, kan kayak gitu. Tidak berbicara baik buruk. Yang saya pahami dari hegemoni dari Gramsci. Memang harus ada seseorang yang hari ini menjadi pemangku pemikiran dari Gramsci ini. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa, yang dapat membuat kerangka berpikirnya agak sedikit terstruktur, biar saya tidak ngaur juga kemana-mana, kan kayak gitu. Cek kedengeran ya. Baik, terima kasih. Cik. Membaca seorang Marxis asal Italia, Antonio Gramsci, itu berangkat dari pemahaman bagaimana wacana antara negara, relasi kuasa antara negara dengan masyarakat. Itu yang pertama menjadi persoalan mendasar untuk memahami bagaimana konsep hegemoni ini berlangsung. Pertama kita harus mengetahui relasi kuasa antara pihak penguasa dengan masyarakat, antara negara dan masyarakat. Nah,
berbicara masalah relasi kuasa antara negara dan masyarakat, itu sejauh ini digalakkan dengan, kalau kata Gramsci itu hanya dengan hegemoni. Berbeda halnya dengan kata Althusser, itu ada dua, bisa represif, bisa ideologi. Namun kata Gramsci itu lebih dominan pada proses hegemoni. Nah, jadi sejauh ini kalau kata Gramsci itu penguasa atau kaum kapitalisme hari ini menanamkan kekuasaan mereka terhadap masyarakat proletar ataupun masyarakat sipil itu menggunakan hegemoni. Itu pada dasarnya seperti itu. Nah, namun menariknya dari Gramsci ini, Gramsci tidak hanya selesai di situ. Gramsci ini juga mempopulerkan teorinya tentang intelektual organik. Nah, lantas ketika kondisi masyarakat kita sudah terhegemoni dengan beberapa kekuasaan dari kaum kapitalisme ataupun negara, lantas siapa yang perlu menjadi pendobrak dalam diskursus seperti ini? Ini sekaligus menjawab dari pertanyaan Mas Aang tadi. Apakah kita perlu keluar dari sebuah ideologi? Nah, sebelum saya membahas tentang ini, saya ingin membawa lagi tentang beberapa pemikiran dari Althusser. Kalau kata Althusser tuh kita, bagaimanapun sejak lahir, kita tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan ideologi. Namun, jika kita ingin keluar dari ideologi, kita tidak bisa keluar, namun kita bisa mendobraknya dengan beberapa cara. Nah, yang ditawarkan oleh Gramsci sendiri, cara itu adalah bagaimana kita kemudian harus menjadi seorang intelektual organik. Nah, lagi-lagi berbicara masalah intelektual, Gramsci ini membedakan intelektual menjadi dua. Yang pertama intelektual tradisional, yang kedua intelektual organik. Siapa itu intelektual tradisional? Intelektual tradisional adalah pihak-pihak yang membantu dalam proses penanaman ideologi-ideologi menjadi sebuah hegemoni. Itu adalah intelektual tradisional. Siapa? Ya, mohon maaf, dosen. Itu adalah pihak-pihak intelektual tradisional kalau dalam pandangan Gramsci. Dan juga beberapa aparatus-aparatus negara yang lain itu juga. Karena mereka secara tidak sadar, mereka membantu untuk menyebarkan ideologi-ideologi yang dimiliki oleh kaum penguasa. Nah, dibalik adanya intelektual tradisional, di situ ada juga intelektual organik yang kemudian bisa menjadi sintesa dari keberadaan hegemoni tadi. Siapa itu intelektual organik? Intelektual organik adalah bagaimana mereka dengan kesadarannya bisa menciptakan masyarakat yang sadar akan dirinya yang selalu terhegemoni, dirinya yang selalu tertindas, dan memberikan sebuah kerangka pemikiran bahwasanya hal tersebut perlu didobrak dengan beberapa cara yang bersifat yang bersifat intelektual juga. Jadi seperti itu. Jadi di situ kalau kita ingin memahami lebih lanjut tentang hegemoni Gramsci, sejauh pemahaman saya sosok Gramsci sendiri di situ letaknya. Jadi tidak semerta-merta hanya menawarkan problem saja. Problem ini loh hegemoni gini seperti tokoh-tokoh sosial lainnya. Namun menariknya di situ Gramsci juga menawarkan peran intelektual organik sebagai apa ya? Sebagai upaya untuk melawan hegemoni tadi. Jadi seperti itu. Seperti pemahaman saya. Cek. Kalau hanya ingin menyuburkan hegemoni tadi, itu termasuk intelektual tradisional. Tapi kadang dia mengkritik. Sedikit menambahkan, mungkin saya akan mencoba mengkonsep sederhana dan saya yakin ini salah, tidak apa-apa. Bisa nanti diambil hikmahnya paling sederhana gitu. Begini, kalau misalkan saya konsepkan teori Gramsci terkait dengan hegemoni ini, yang pertama cara merebut kekuasaan atau cara bagaimana istilahnya kalau dalam peradaban Marxis untuk memperjuangkan kaum proletar itu kan namanya merebut kekuasaan dari burjuis waktu itu. Yang kedua, bagaimana cara mempertahankan hegemoni itu? Bagaimana cara-caranya? Yang pertama, cara merebut perbedaan perjuangan antara neo-marxisme seperti Gramsci ini dengan konsep-konsep marxisme ketika Marxis tradisional. Kalau Marxis tradisional itu lebih mengedepankan bahwasanya perjuangan harus, bahwasanya gap atau perselisihan itu terjadi antar kelas.
terjadi antara kelas bawah sama kelas atas, burjui sama proletar. Itu aja pertikaiannya. Menurut Gramsci tidak sesederhana itu sekarang. Sekarang itu perbedaan mendasar dari perselisihan ini bukan seperti itu, tapi yang memiliki pemahaman ideologi yang sama, bukan lagi pada kelas-kelas. Makanya dia mencontohkan sebuah kejadian revolusi Rusia itu tidak lagi antara para pekerja dan juga para kapital, tapi para pekerja itu menggait orang-orang dari para petani untuk yang memiliki ideologi yang sama, tumpah darah air yang sama, yang memiliki perasaan tertindas sama. Dia menggunakan gerakan itu untuk melawan para kapital, meskipun yang memimpin waktu itu adalah para kaum pekerja. Jadi untuk menyatukan ideologi ini, satu gerakan yang berbeda antara gerakan Marxisme dan juga neo-Marxisme itu adalah memiliki ideologi yang sama untuk memiliki pemahaman dan rasa cinta tanah air yang sama untuk merebut kekuasaan waktu itu yang dikuasai oleh kapital. Itu yang pertama, untuk merebut kekuasaan. Jadi untuk merebut kekuasaan, hegemoni yang dilakukan adalah dengan menggait ideologi-ideologi yang sama, bukan lagi hanya menggait kelas-kelas yang sama. Itu perbedaan yang pertama. Itu untuk merebut suatu kekuasaan. Kedua, untuk mempertahankan kekuasaan itu haruslah memiliki hegemoni, di mana tadi secara personality sudah dijelaskan, haruslah dia memiliki ciri khusus yaitu intelektual dan bermoral. Jadi untuk memimpin suatu hegemoni itu haruslah dipimpin oleh para kaum intelek dan juga kaum bermoral. Tidak boleh dipimpin oleh kaum kapital gitu. Jadi untuk menciptakan keseimbangan itu, kaum kapital harus tersingkir ketika direbut. Ketika direbut sudah tersingkir, dan yang memimpin itu harus dari kalangan intelektual, yaitu intelektual apa? Intelektual organik yang memiliki kesadaran yang sama terkait dengan keseimbangan alam seperti itu. Keseimbangan terkait dengan para pekerja dan juga kaum kapital. Itu bagi saya untuk mengkonsep yang sangat-sangat sederhana untuk memahami. Dan saya yakin ini salah, tidak apa-apa. Itu hanya pemahaman saya, itu hanya pemahaman saya. Jadi yang ditawarkan oleh Gramsci terkait dengan hegemoni, mungkin hegemoninya yang lebih ditekankan adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan, suatu tatanan yang dipimpin oleh para intelektual dan bermoral agar nantinya menciptakan keseimbangan bersama, gitu aja. Karena persoalannya saat ini adalah begini. Persoalan era kita itu sekarang itu bahwasanya misalkan kebenaran itu harusnya menurut Gramsci, kalau misalkan kita sanggup kaitkan, misalkan kebenaran itu menurut Gramsci itu harus lahir dari kalangan intelektual atau kalangan bermoral. Dalam artian dia kalangan profesional dalam bidangnya. Permasalahan sekarang adalah kebenaran itu terkadang kita amini dari kalangan para birokrat dan juga para penguasa. Misalkan terkait dengan COVID, kita lebih mentaati kebenaran yang dilontarkan oleh para kiai, oleh para ini. Menurut Gramsci harusnya kebenaran itu harus lahir dari para kalangan intelektual. Kalau misalkan COVID ya harus sumbernya para nakas gitu. Nah, ini permasalahan ideologi kita sekarang kalau misalkan kita sungguh bawakan dengan konsep Gramsci, konsep hegemoni. Jadi kekuasaan itu haruslah muncul dari kalangan intelektual atau dari kalangan profesional, bukan lagi dari kalangan di luar itu, apalagi kapital begitu. Kapital pun nggak boleh, apalagi kalangan non profesional begitu. Jadi bagaimana tatanan ini dikuasai oleh kalangan intelektual dan juga yang bermoral begitu. Itu sangkaan sangat sederhana saya. Mungkin salah, tidak apa-apa gitu. Sekian. Iya, itu maksudnya. Iya, ini menjadi stimulus juga ya, dalam arti ketika saya membaca terkait dengan hegemoni Gramsci, itu juga tidak cukup jika hanya memakai analisisnya sendiri gitu. Artinya tidak memahami betul bagaimana hegemoni ini berlaku dan dapat diterapkan pada persoalan-persoalan hari ini gitu. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Faid tadi, saya pikir memang begitu gitu. Tetapi saya juga belum memahami bagaimana proses ideologi tadi menjadi persoalan baru bagi kehidupan Marxisme gitu. Sehingga itu juga yang menjadi kritik Antonio Gramsci kepada pendahulunya gitu. Ya mungkin memang itu sebuah pernyataan bukan pertanyaan, jadi saya kira ya cukup segitu aja.
Cek cek. Sebenarnya agak bingung juga ya memahami konsep apa namanya dari Anthony Gramsci gitu kan. Bagaimana konsep dari Gramsci tersebut menggunakan apa namanya sosial dan pendidikan kan untuk menyadarkan masyarakat tentang bentuk-bentuk dominasi atau kapitalistik kan itu. Cuman di sini ya di lapangan yang sering terjadi bagaimana memang proses dominasi itu tidak lepas dari adanya dari pendidikan dan sosial. Contohnya dalam pendidikan saja siswa itu harus nurut terhadap apa namanya terhadap seorang guru, apalagi kan seperti halnya di lingkungan kita yang melekat dengan moral istilahnya. Apabila kita menentang dengan adanya dominasi dari seorang guru, meskipun seorang guru itu istilahnya kurang begitu tak bener gitu kan ke siswanya, dan ketika siswanya itu menentang, kita itu akan dihadapkan dengan ideologi yang bisa dibilang dengan adanya moral gitu kan. Terus bagaimana bentuk dari pendidikan itu bisa menyadarkan kalau memang dalam pendidikannya itu saja sudah ada bentuk dominasi terhadap siswa itu sendiri. Seperti itu. Pertanyaan, Mas. Ya itu. Bagaimana lewat pendidikan gitu kan? Bagaimana lewat pendidikan meskipun tadi sudah ada dua intelektual kan, yang terutama itu intelektual tradisional, yang kedua itu intelektual organik. Cuman dalam proses pendidikan tersebut masih masih lekat dengan adanya bentuk dominasi. Seperti itu. Ya, mungkin saya akan mengulang lebih dahulu pertanyaan biar menyamakan persepsi aja ya, biar nggak kemana-mana. Bagaimana mempengaruhi hegemoni dalam sistem pendidikan, gitu kan kira-kira ya? Ya. Mungkin saya berangkat dari di pengantar lagi bahwa kritik Antonio Gramsci ini terhadap pendahulunya itu akibat ada terdapat kesenjangan antara teori Marxis yang ditawarkan oleh Marx dengan aktivitas politik kelas pekerja gitu. Ini berbanding terbalik dengan realitas yang ada gitu. Bahkan ketika itu fasis justru tumbuh sangat kuat gitu. Karenanya itu tidak berhasil itu. Oleh sebab itu Gramsci, sebelum kita sampai untuk melakukan hegemoni, artinya yang kita lihat sebagai sebuah keberangkatan awal untuk memahami adanya dominasi dalam sistem pendidikan, kita harus mengerti bahwa Gramsci itu adalah seorang Marxis gitu. Artinya permulaan dialektik dari Antonio Gramsci itu tidak terlepas dari teori Marx dan Engel gitu. Maka ketika semua orang memahami terkait dengan teori yang ditawarkan oleh Marx mengenai sistem ekonomi, politik, dan kelas tadi, maka kita akan melakukan atau akan mempertahankan hasil jerih payah yang telah dilakukan, perjuangan yang dilakukan oleh kaum buruh gitu. Nah, titik persoalannya di situ. Artinya ketika semua orang memahami terkait dengan teori yang ditawarkan oleh Marx mengenai sistem ekonomi, politik, dan kelas tadi, maka kita akan melakukan atau akan mempertahankan hasil jerih payah yang telah dilakukan, perjuangan yang dilakukan oleh kaum buruh gitu. Nah, titik persoalannya di situ. Artinya
ada beberapa kali perlawanan yang telah berhasil, tetapi itu tidak merubah apapun pasca kejadian apa? Kejadian perlawanan itu. Dulu di Rusia ketika SAR itu jadi kelas pekerja itu bergabung dengan kelas pedagang untuk meruntuhkan sistem apa tadi? Bukan sistem kapitalis, sebelum kapitalis, sistem feodal. Jadi dengan adanya ideologi kesamaan tadi, jadi kelas pekerja itu bergabung dengan pedagang untuk meruntuhkan sistem feodal gitu. Nah, tetapi kemudian kehidupan masyarakat itu kembali sebagaimana adanya gitu, bahwa tidak ada perubahan yang secara revolusioner dapat menyeimbangkan suatu negara gitu. Artinya negara menjadi independen dalam mengatur kehidupan tadi. Makanya dari situ untuk mempertahankan hegemoni tadi haruslah diciptakan intelektual organik gitu. Jadi fungsi-fungsi intelektual dalam kampus itu harus turun ke jalanan dan mengerti betul bagaimana persoalan yang ada gitu, sehingga ini bisa merawat hegemoni untuk mempertahankan kehidupan masyarakat yang baik dan bermoral gitu. Kira-kira seperti itu. Bisa ditangkap gak, Mas? Cek. Kalau sekarang saya mau tanya, karena mumpung ada nuansa-nuansa September, karena mumpung yang dibahas adalah komunis, karena mumpung yang dibahas relevan, karena yang terjadi di Italia tahun 1913, Gramsci itu aktif dalam Partai Komunis. Dan juga karena di Indonesia tahun 1914 itu Partai Komunis pecah dari partai, bukan dari partai. Komunis lahir pecahan dari syarikat Islam dari Semaun. Jadi ada tokoh di Indonesia namanya Semaun, di Italia namanya Gramsci. Dalam waktu yang hampir sama, koreksi mungkin salah kalau di Indonesia 1914. Jadi dalam tempo 1 tahun itu terjadi 2 tragedi besar di dunia, di Indonesia dan juga di Italia mungkin. Salah satunya mungkin. Pak, pertanyaannya karena masih relevan, apa perbedaan perjuangan Semaun dan juga perjuangan Gramsci ketika itu? Dalam waktu-waktu yang hampir bersamaan dalam perjuangan komunisme di masyarakat yang sangat berbeda. Ya, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan Mas Said. Mungkin yang dapat kita temui perbedaan persoalan antara Semaun dengan Gramsci. Keduanya juga tokoh pertama, yang satu di Indonesia dan yang satu di Italia. Gramsci bersentuhan dengan sosialis itu akibat gejolak sosialnya yang cukup membedakan antara kehidupan di Turin yang sangat industrialisme dan di desanya yang memiliki corak kehidupan petani gitu. Tetapi di samping itu kalau dilihat dari sistem pemerintahan, Gramsci itu justru tertangkap karena lahirnya sistem politik yang fasis gitu. Jadi memberangus segala kehidupan kiri di masa-masa perjuangannya gitu. Tapi Semaun di Indonesia mungkin bisa kita lacak dengan lahirnya sebuah corak kehidupan masyarakat Nusantara dari buku seorang Karl Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika. Jadi kehidupan di Indonesia
itu dulu memiliki kehidupan yang memiliki keyakinan tentang animisme dan dinamisme. Nah, persoalan ini yang menjadi alot bagi Semaun untuk menyelesaikan atau melakukan perlawanan-perlawanan gitu. Jadi masyarakat kita itu dulu percaya bahwa segala persoalan ini akan selesai dengan sendirinya atas bantuan dewa-dewa atau semacamnya gitu. Makanya Karl Marx menurunkan sebuah materialisme yang mana seorang itu dia disadarkan melalui pemahamannya tentang keberadaan gitu. Jadi dia berbicara tentang materialisme bahwa segala sekuensi itu ada karena ada sebab itu. Tidak moro-moro terjadi karena dewa menginginkan. Nah, justru itu yang bertolak belakang dari kehidupan ini, dari kehidupan kita pada waktu itu. Nah, ketika materialisme ini sudah diturunkan, persoalan kedua itu terkait dengan persoalan penyelesaian permasalahan gitu. Artinya perlawanan-perlawanan dulu sebelum berhasil disatukan secara nasional itu memiliki perlawanan secara tradisional gitu. Nah, karena persoalan tradisional ini artinya terjadi dialektika antara yang satu dengan yang lainnya untuk merumuskan perlawanan perlawanan secara bersamaan yang dibangun secara bersamaan. Nah, Semaun justru di situ tidak melewati dua fase ini, tapi malah membajak sebuah organisasi politik yang cukup besar yang bernama Sarekat Islam gitu. Jadi dia membajak Sarekat Islam untuk melakukan perlawanan yang sebelumnya tidak pernah mengenal sistem sosialis maupun komunisme gitu. Jadi yang perbedaan antara Semaun dan Gramsci ini terkait dengan alat perlakuan dalam melakukan perlawanan gitu. Jadi Semaun bertemu dengan kelas pekerja yang tidak matang, sedangkan Gramsci bertemu dengan orang-orang yang sudah matang dan memahami persoalan-persoalan sosial. Sayangnya setelah selesai tidak ada perubahan yang mengakar gitu. Makanya dia menciptakan hegemoni. Kira-kira begitu Mas Soib. Gini, mungkin perbedaannya saya tidak tanya apa latar belakang kejadiannya, karena latar belakang kejadiannya kan sudah jelas. Latar belakang komunis itu ya sudah seperti itu. Bukan latar belakang dicegatnya, bukan perbedaan dicegatnya sudah jelas. Kalau Gramsci dicegat oleh fasisme, oleh musuh. Kalau di Indonesia dicegat oleh nasionalisme, Soekarno dan lain-lain. Itu sudah jelas. Saya gak mau bahas itu. Saya ingin bahas karena menarik. Saya ingin mencari hal positif apa terkait dengan gerakan komunisme di Indonesia. Karena soalnya di negara lain komunisme itu justru memberikan dampak positif di tengah-tengah masyarakat. Kenapa hari ini komunisme dibenci oleh negara kita gitu maksudnya. Jadi apa yang terjadi oleh Semaun perjuangan, saya ingin perbedaan perjuangannya aja. Karena perjuangannya yang menarik dari komunisme. Saya tidak mau penjelasan dalam bagaimana komunisme masuk dalam sistem pemerintahan, itu sudah salah. Gitu. Jadi perjuangan apa oleh Semaun dan juga kawan-kawannya terkait dengan gerakan komunisme waktu itu, dan juga perbedaan ketika di Italia waktu itu, karena ini dua hal yang sangat berdekatan. Apakah ada keterkaitan atau lain sebagainya? Perjuangan apa waktu itu oleh Gramsci dan juga perjuangan apa ketika itu oleh Semaun gitu. Karena menarik, harusnya komunisme itu selalu memberikan dampak positif di tengah-tengah masyarakat. Kenapa di Indonesia hari ini dibenci gitu? Gerakannya ya, perjuangan dan gerakannya, bukan kepada bentuk sistem pemerintahan dan lain sebagainya gitu. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa perlawanannya itu juga tidak terlepas dari tumbuhnya peradaban dalam suatu masyarakat gitu. Artinya corak kehidupan masyarakat di Nusantara pada waktu itu sangat idealis, artinya sangat mengagung-agungkan hal yang berada di luar jangkauan dirinya. Artinya masyarakat pada waktu itu Interupsi gini loh, itu kan masuk latar belakang di Indonesia itu karena animisme dan juga gara-gara faktor gila Tuhan atau gila agama. Sama, kalau Marxisme itu sama kayak gitu, namanya gila fatalisme.
gila tentang takdir. Bahwasanya kalau sudah takdir saya menjadi pekerja ya sudah saya jadi pekerja. Latar belakangnya sama. Karena latar belakang untuk menerima keadaan. Begitu kan sederhana itu. Jadi bukan itu masalahnya, sama aja. Konsep komunisme itu gerakan komunisme latar belakangnya sama. Entah itu dari Tuhan, entah itu dari takdir sama aja. Jadi maksudnya perjuangan ke depan untuk harusnya komunisme itu sedikit banyak berdampak loh terhadap tatanan yang ada di masyarakat waktu itu. Misalkan kalau komunisme Indonesia itu kan berkota di Solo, Surakarta dan Yogyakarta. Apakah 3 hal itu ada dampak positif kan seperti yang terjadi di Italia waktu Gramsci menggunakan konsep ideologi komunisme kan begitu maksudnya? Jadi saya kira mungkin sebenarnya gini Mas Said. Saya tidak bisa menjawab kalau belum menjangkau ke akar yang akan saya sampaikan gitu. Artinya ini juga sebuah runtutan gitu. Jadi kita nggak mungkin datang istilahnya Tan Malaka itu gini, seorang pemilik rumah itu tidak akan berunding dengan seorang maling gitu. Artinya kita tahu bahwa pola kehidupan di masyarakat di Indonesia itu adalah mayoritas Islam gitu. Nah, sedangkan Islam sendiri itu tidak membenarkan kepemilikan bersama gitu. Artinya tidak memilikan kebenaran bersama. Tan Malaka itu tokoh komunisme waktu itu. Jadi Iya. Mas'ud. Jadi kalau hujah itu digunakan oleh Tan Malaka mungkin kurang tepat sih bagi Enggak, saya cuma mengambil ini pepatahnya saja yang diambil dari Tan Malaka. Jadi artinya kehidupan masyarakat kita Indonesia itu bercorak Islam gitu. Nah, sedangkan Islam di lain sisi tidak membenarkan terkait dengan sama rata sama rasa, dan di samping itu gejolak politiknya Islam itu justru seperti ditindas oleh sistem komunis. Makanya sampai hari ini komunis itu tidak diterima gitu. Karena ada satu fase atau step dalam masyarakat yang sudah merusak citranya gitu. Yaitu Islam. Jadi Islam dulu, Islam itu besar untuk melakukan perlawanan terhadap gejolak ini ya, gejolak imperialisme gitu. Tapi justru komunisme tiba-tiba datang yang dibawa oleh Semaun dan justru merusaknya dari dalam sehingga membongkar syarikat Islam menjadi 2 bagian, ada SI merah dan SI putih gitu. Makanya kenapa sekarang tidak mengakar, karena ada satu step yang sudah dirugikan oleh komunis gitu. Karena Semaun tadi gitu. Tapi bahkan memang benar bahwa komunisme itu memiliki dampak yang positif bagi negara-negara tertentu, Palestina utamanya. Jadi Palestina hari ini masih berkembang di sana sistem partai komunis gitu. Karena memang membantu kelas pekerja untuk melakukan perlawanan gitu. Nah, di sini ini tidak bisa diterima. Karena orang yang mendominasi kehidupannya justru dicitrai martabatnya gitu. Itu persoalannya. Kira-kira begitu. Karena yang dicari adalah hikmah. Kan dari tadi kan hikmah. Ya. Saya tidak perlu mengulang kembali sejarah ditolaknya komunis di Indonesia ya. Karena tinggal di download ADART PKI. Cuma yang menarik adalah dari perjuangan 2 tokoh Semaun dan Gramsci, walaupun berbeda negara, yaitu bagaimana dia ingin mengibarkan suatu pri keadilan sebenarnya. Yang kedua adalah rasionalisasi. Sebenarnya itu gampangnya itu Mas, nggak usah dibentur-benturkan Islam Kristen, Islam PKI kayak gitu kan. Ini kan hanya persoalan dagang dalam pencarian konsep saja. Kalau komunis sudah punya konsep tertentu dan liberal punya konsep tertentu, Islam juga punya konsep tertentu. Sebenarnya adalah perebutan ideologi yang ingin dijalankan. Wajar kan? Dalam perbuatan pembentukan negara baru hal seperti itu wajar, berbeda pendapat, sedang mencari. Itu sebenarnya ketika saya lihat dari gerak sosial politiknya, itu tetap ingin menggerakkan atau menanamkan keadilan. Yang jelas adalah ingin meruntuhkan sistem dominasi dari suatu kapitalis. Karena sampai hari ini itu tetap menjadi kata-kata bijak oleh warga Madura misal. Kalau orang nggak punya uang, itu mau ceramah apapun tidak didengarkan kan kayak gitu. Kalau orang yang kaya, itu kentutnya pun menjadi sabda kan seperti itu. Nah, itu sebenarnya ingin dobrak Mas kayak gitu. Dari
sebenarnya persoalan dagang sih bagi saya, nggak menyampai kepada keyakinan apa itu. Kalau memang keyakinan, sebenarnya cara berpikir kenapa umat Islam nggak mau komunis karena menganggap Islam itu sudah lengkap. Komunis ada, liberal ada, semuanya ngapain kok pakai yang tidak lengkap? Kan sepertinya itu kan. Karena sudah ada firman Tuhan kayak gitu kan, bahwa sudah gimana itu yaum akmaltu yang kayak gitu itu kan ya, sudah kusempurnakan agama. Kayak gitu agama Islam hari ini kayak gitu. Intinya sebenarnya itu menjadi alasannya untuk menolak komunis sih. Tapi dari geraknya komunis sejajar kok dengan berbagai agama. Cuma hanya spirit keadilan itu yang. Tapi menariknya, kenapa kok orang yang melakukan revolusioner seperti itu ingin membawa keadilan kok selalu gagal secara tidak terhormat? Kita tahu Fidel Castro, ya yang begitu akrab dengan Bung Karno pun dijatuhkan kan kayak gitu kan. Ya mungkin nanti kalau saya berpikir panjang nih mau masuk pada konspirasi internasional nanti. Sebagaimana saya terpengaruh dengan kata-kata Tan Malaka yang tertuang dalam kondisi politik luar negeri dan dalam negeri itu. Itu kan bagi saya masuk konspirasi internasional, perebutan di mana suatu kuasa kaum liberalis sama kaum komunis berebut wilayah kan kayak gitu kan. Cuma sekarang kan kebangkitan kembali seakan-akan itu ada di ujung hidung di dalam dunia perdagangan. Kan Cina sekarang kan sampai Donald Trump pun kebakaran kumis sampai meninggikan pajak. Kan ya kan? Nah, itu bagi saya sih sebenarnya untuk spirit keadilan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya cuma hanya bertanya ya. Tadi dari pendapat Mas Faidol, mungkin bagi saya itu mudah dicerna ya. Tentang hegemoni. Nah, yang dari penjelasan Mas Faidol tadi kan hegemoni itu akan terrealisasi ketika ada intelektual organik yang selaku nantinya pemegang atau menjadi acuan utama pada kaum pedagang dan ekonomi. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan, bagaimana mereka mendapatkan sebuah backingan karena yang dilawan itu kaum atas gitu, kaum kelas atas gitu, pasti akan dihalang-halangi. Maksudnya dari kaum borjuis gitu, Kak. Atau simpelnya gini, tata cara mereka untuk melawan sebuah kaum atas itu setelah ditemukannya intelektual organik gitu. Lalu bagaimana tata caranya mereka untuk melakukan merealisasikan sebuah itu? Mungkin itu saja, Kak. Mas Wahid. Saya ingin bertanya, bukan bertanya, menyinggung. Kepada Matik bisa, yang lain gak apa-apa. Nah, kepada publik, kepada Matik khususnya. Nah, dari bahasan tentang hegemoni dari tadi, kita mungkin tidak menyinggung satu hal yang memang ini menjadi dinamo dari konsep hegemoni itu sendiri. Apa itu yang menjadi ghiroh dari konsep hegemoni yang dari tadi kita lupakan? Ya, ini adalah bahwasanya kita tidak pernah menyinggung sedikit pun perihal alam bawah sadar. Karena proses pengaplikasian dari hegemoni ini juga melibatkan bagaimana semua yang dihegemonikan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar manusia, sehingga kemudian menciptakan sebuah konsensus yang tanpa kita sadari. Nah, itu yang terlepas dari pembahasan kita dari tadi. Padahal itu menjadi hal yang sangat penting sekali dalam konsep hegemoni. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh materi.
Ya memang jadi hegemoni itu dijadikan satu senjata pada saat itu oleh Gramsci. Jadi pemikiran itu kan sebagai basis konseptual ya pekerja untuk mensejahterakan dirinya atau komunitasnya atau ya orang yang tertindas lah pada masa itu. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa hegemoni itu sebetulnya bukan perlawanan kekuasaan atau tindakan represif lainnya lah. Tapi salah satu bentuk kemenangan yang dilahirkan dari satu konsensus, kesepakatan bersama. Jika hari ini kita sepakat untuk menggunakan HP Android tipe terbaru, maka kita salah satu penyintas hegemoni kapitalis. Ya gitu. Itu alam bawah sadar kita. Jadi kalau kita tidak menyepakati mengikuti modernisme, misalkan dalam bentuk gadget misalkan, ya itu salah satu bentuk perlawanan hegemoni. Iya, salah satu bentuk perlawanan hegemoni kapitalis. Kan kayak gitu. Jadi hegemoni itu ya sebetulnya kerangka yang tidak saja digunakan oleh oleh kaum-kaum buruh, tapi oleh kaum-kaum kapitalis juga secara kerangka, tapi secara konseptual yang digagas oleh Gramsci tetap perspektifnya buruh. Ketika misalkan peran intelektual, ketika peran intelektual itu ya seorang profesional yang tadi menguatkan hegemoni itu tetap dia bukan organik tapi tradisional itu. Tapi secara kerangka bisa digunakan oleh kaum kapitalis secara etika pembangunan begitu. Nah, alam bawah sadar kita itu salah satu entry point ya dari satu konsensus bersama yang membentuk hegemoni itu. Itu saja. Enggak kuliah. Enggak, saya. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih sekali atas stimulusnya. Mungkin kita pada ini akan mengatakan bahwa secara tidak langsung hegemoni itu paham netral, itu kira-kira ya, yang bisa digunakan oleh kapitalistik, tapi dalam pembangunannya Gramsci menekankan pada titik moral dan beretika gitu. Dan kalau dari Gramsci sendiri terkait dengan hegemoni ini memang lahir dari sebuah konsep kelasnya Marx gitu. Jadi bagaimana menyadarkan kelas dan bagaimana mempertahankan pengaruh kelas dalam kehidupan sosial. Nah, persoalannya begini, kita tahu bahwa hegemoni ini menjadi alat yang netral bagi kita. Katakanlah kalau kita mencontohkan tadi seperti HP Android, artinya kita menolak satu usaha hegemoni dari HP Apple untuk beredar di masyarakat gitu. Nah, tapi persoalan kedua, kita tidak tahu apa kerangka dasar yang akan kita pakai untuk mengalahkan peredaran iPhone sebagai HP-nya orang-orang kelas atas gitu. Nah, persoalan kedua ini sebenarnya yang menjadi persoalan penting bagi kita. Kita mungkin keluar dari satu hegemoni, tetapi secara tidak langsung kita terhegemoni oleh iPhone HP semacam Android itu. Artinya mau tidak mau ketika kita mau menerapkan hegemoni dari Antonio Gramsci ini, kita justru harus memahami betul bagaimana kesadaran kelas yang ditawarkan oleh Marx dan bagaimana kita mempertahankannya gitu.
Maka pertahanannya ini kita akan melakukannya dengan pola-pola hegemoni yang diterapkan oleh siapa? Oleh Gramsci gitu. Nah, ini sekaligus menjawab dari Mas siapa ini Mas? Mas Anang ya. Jadi gitu Mas. Jadi pola kesadaran dari Gramsci itu, jadi dia berangkat dari kesadaran kelas terlebih dahulu gitu. Baru kita bisa menerapkan hegemoni yang dimaksud oleh Gramsci sendiri gitu. Tapi kalau kita hanya berangkat dari sistem hegemoni saja, tapi tidak berakar atau berangkat dari kesadaran kelas Marx, justru saya pikir ini tidak akan matang gitu. Mungkin gitu dulu Mas. Pertanyaan saya, sebenarnya bukan lebih itu pertanyaan, tapi lebih meluruskan. Soalnya yang terpenting itu sebenarnya bukan persoalan bagaimana sebenarnya hegemoni atau tidaknya ini menjadi nyata atau tidak, tapi bagaimana di situ ada peran bagaimana penanaman seseorang akan ketidaksadarannya itu juga menjadi penting dalam proses hegemoni. Karena layaknya sebuah ideologi sih sebenarnya hegemoni ini bekerja itu. Ada sebuah ideologi pemahaman mazhab tertentu kemudian ditanamkan kepada seorang tanpa sebuah kesadaran. Tanpa sebuah kesadaran ini kemudian menciptakan konsensus. Ini kan lucu sekali. Kita moro-moro sepakat bahwasanya gadget adalah iklim dari modernitas. Tapi kita tidak tahu, tanpa sadar kita telah dicekoki itu semuanya. Ini otomatis sebuah kayak semacam bagaimana penguasa itu semakin tajam mendistorsi kita, namun di sisi lain kita dibuat tidak sadar akan penindasan tersebut. Ini kebalikan kalau dari pemikiran Louis Althusser itu kebalikan dari kebalikan dari repressive state aparatus. Kebalikan dari aparatus negara yang menekankan kekerasan sebagai dominasi kekuasaannya. Jadi seperti itu. Berarti Pak Fakih ini menawarkan peran psikologis ya yang perlu menjadi unsur dalam kajian hegemoni secara tidak langsung katanya begitu. Ya memang nggak pernah lepas dari situ, tapi ini kan dalam kajian konsep manusia nanti dan kan kayak gitu. Dari tadi tidak menyinggung perihal seperti itu. Gimana? Kalau emang kamu mengiyakan, kenapa dari tadi tidak menyinggung persoalan demikian? Lah makanya sekarang ini kan perlu Gramsci baru untuk memasukkan unsur-unsur lain. Bisa bukan hanya peran psikologis dari berbicara manusia, tapi juga peran tata negara misalnya kan ya. Kalau memang nggak ada Gramsci membahas psikologis, ngapain diulas kan ya Mas ya? Kayak gitu. Ya bisa. Misalkan dominasi keilmuan yang mapan misalkan yang memang tidak relevan digunakan dalam kehidupan masyarakat misalkan itu kan bisa. Semisal budaya patriarkis misalkan. Jadi peran perempuan di masyarakat pada umumnya di Indonesia misalkan itu kan terbelakang. Perempuan dianggap masyarakat kelas bawah, kelas 2 lah setelah laki-laki. Itu karena memang hegemoni atau dominasi yang mapan itu secara konsensus demikian. Maka teori hegemoni Gramsci bisa digunakan untuk mendobrak kemapanan keilmuan itu. Secara keilmuan ya bisa misalkan memunculkan Islam progresif misalkan feminisme Islam atau qiraah mubadalah misalkan kesalingan antar relasi laki-laki perempuan. Jadi kayak
subordinasi perempuan itu terangkat akhirnya. Setara kedudukannya dengan laki-laki. Itu kan spiritnya yang di itu. Jadi secara keilmuan tapi spiritnya itu bisa dikembangkan secara progresif. Itu. Ya begitupun di bagian-bagian yang lain secara pekerjaan misalkan. Jadi mohon maaf sebelumnya bahwa saya punya anggapan gini. Orang Pamekasan itu yang kerja dianggap layak itu sebagai pegawai negeri. Itu kan satu hegemoni. Ya kan dominasi. Jadi konsensus bersama masyarakat sini bahwa pekerjaan yang layak yang dianggap pekerja yaitu pegawai negeri. Pekerjaan yang lain tidak dianggap misalkan. Nah, itu kan bisa. Itu mulai dari situlah saya mungkin mengaktualisasikan teori Gramsci. Kayak gitu. Bisa Mas. Jadi pengembangan dari hegemoni Gramsci itu ya seperti itu. Kalau ini dipakai kaca psikologis, cuma saya ingin coba bicara ketatanegaraan, misal pajak, bicara pajak ya. Pajak ini kan menjadi hegemoni nyata dalam kehidupan kita. Sebenarnya kan kalau kita memahami betul terkait Marxis, kita harusnya masyarakat bebas pajak kan. Dengan kekayaan alam yang sesubur ini. Sehingga tidak membuat suatu konsepsi lain bahwa pekerjaan yang layak bla 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 kayak gini kan. Itu sebenarnya dalam pengembangan yang lain kan kayak gitu. Bicara masalah soal pajak yang gini. Saya kebetulan sempat tesis saya skripsi saya itu menyinggung itu. Jadi ini persoalan masalah distribusi ekonomi sebetulnya. Distribusi ekonomi dan fasilitas publik misalkan kan kayak gitu. Pajakan diperuntukkan untuk itu. Karena memang konstruksi sejarah yang kita masyarakat tidak bisa menikmati gitu loh SDA yang tersedia. Itu kan faktor penjajahan. Faktor penjajahan. Faktor ideologi juga mungkin kan seperti itu. Jadi perlawanan kolonialisme zaman dulu yang tadi di perbedaan Sarekat Islam dengan Gramsci misalkan apa? Jadi sama-sama berjuang dari kelas bawah untuk mendobrak kemapanan. Kemapanan dalam artian kemapanan penjajahan, imperialisme, feodalisme dan lain sebagainya. Spiritnya sama, cuman bentuk dan gagasannya yang mungkin dipersoalkan dengan komunitas yang mapan yang lainnya. Misalkan benturan komunisme dengan Islam, itu kan kemapanan komunitas di Indonesia. Kalau spiritnya memang bagus, komunisme bagus. Komunisme memang bagus. Nanti digeruduk nanti. Secara spirit. Tapi karena awal munculnya komunisme dan sosialisme itu tidak lepas dari faktor teologi, sehingga itu juga dipermasalahkan oleh komunitas mapan lainnya. Jadi komunitas sosial lainnya. Kalau spirit perjuangan sama untuk membebaskan diri dari kolonialisme. Seperti itu ya. Masuk Mas. Apa itu? Penindasan nyata pajak itu. Oh iya, berarti pernyataan Pak Fakih. Cek. Loh, kan ada di jalan-jalan itu. Masyarakat yang baik adalah yang taat pajak, kan kayak gitu. Itu hegemoni, tapi sudah proses pembayaran pajak itu sudah bentuk dari penindasan yang nyata. Iya seperti itu. Nyata banget kan itu. Bagaimana menggeruk kekayaan masyarakat sipil hanya demi kepentingan sesaat. Cek. Mungkin ya. Ya, sedikit menambahkan karena memang tidak hanya pajak, intinya tidak taat hukum kan gitu. Maksudnya karena hukum yang dipakai tadi, alasan hukum maksudnya. Karena pajak, hukum termasuk pajak termasuk dalam tatanan undang-undang hukum misalkan. Oleh karena itu kita harus taat kepada hukum, bukan kita harus membayar pajak. Sebenarnya kan kita ingin menegakkan hukumnya, bukan membayar pajaknya. Kalau membayar pajaknya kita harusnya tidak bayar pajak, karena ada aturan kita mengikuti aturannya, bukan mengikuti pajaknya kan begitu.
Ya, bukan di pajak aja dan juga banyak lain sebenarnya. Dan begini sebenarnya, kalau saya mengerti dalam terkait dengan hegemoni, dia bisa berpindah-pindah ideologi. Jadi ideologi satu bisa juga karena adanya kesadaran diri dia pindah kepada ideologi yang lain. Nah, itu tidak bisa diterapkan dalam sistem Indonesia, bukan sistem Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia, sistem negara Indonesia. Karena menurut kita ideologi kita sudah satu. Ini kan terkait dengan ground norm yang sudah kita pilih. Kenapa kita harus satu? Kenapa harus Pancasila sebagai ideologi? Karena rasa ketakutan kita jika berubah-ubah ideologi, kita akan berubah-ubah bentuk negara dan berubah-ubah bentuk sistem pemerintahan. Kita milih satu agar kekal selamanya. Kalau berubah repot. Setiap ganti presiden, maka kita akan memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, kita akan memiliki bentuk negara yang berbeda, dan kita memiliki sistem negara yang berbeda begitu. Jadi oleh karenanya itu dipakai karena ideologi kan adalah pilihan bersama, rasa yang sama dan juga cita-cita yang akan diciptakan bersama. Jadi itu tidak boleh berubah kata proklamator kita. Makanya oleh karena itu Pancasila dijadikan ideologi dan tidak boleh berubah. Dan dalam aspek lain ideologi bisa berubah-ubah, apalagi dalam aspek hegemoni seperti ini gitu. Jadi mengaplikasikan hegemoni dalam bidang sistem kenegaraan seperti ini saya rasa tidak cocok karena bentuk ideologinya yang berbeda gitu, konsep yang berbeda, mungkin seperti itu. Jadi pertanyaan pajak itu tidak cocok karena pertanyaan pajak kita ingin mengikuti aturan, bukan mengikuti pajaknya. Gitu. Kalau tidak ada aturan kita mungkin tidak akan bayar pajak kan begitu. Kenapa kita mengikuti aturan? Karena ideologi kita itu yang dipilih gitu. Sekian. Ya. Closing statement dah. Sebenarnya kalau andai kata boleh melemparkan sebuah pertanyaan, mungkin saya juga akan melemparkan pertanyaan itu. Artinya secara tidak langsung ada sistem kapitalisme gitu. Nah, sistem kapitalisme ini ada sistem kapitalisme kira-kira gitu. Dan sedangkan kapitalisme itu sendiri memiliki organisasi yang canggih. Apa itu? Sebuah negara. Nah, dari Gramsci dia berusaha untuk mengambil alih negara tadi yang mana sudah kita anggap sebagai sebuah organisasi dari sistem kapitalisme. Maka bagaimana itu akan terjadi? Justru itu mustahil kan, karena negara sendiri adalah milik sistem kapitalisme gitu. Nah itu tapi begini, menurut Gramsci itu negara itu harus independen. Artinya tidak boleh terjadi subordinasi di antara kelas-kelas yang ada gitu. Makanya persetan dengan sistem apapun yang ada, tetapi hari ini sistem kapitalisme telah berhasil mendobrak peradaban regional di seluruh masyarakat internasional itu dengan globalisasi gitu. Makanya seorang terkontaminasi dengan hegemoni yang ada gitu. Nah, bagi saya sendiri hegemoni itu adalah suatu step kedua pasca kita mengerti tentang persoalan-persoalan atau kesadaran tentang kelas atau keberadaan kelas. Nah, bila mana kita bertumpu dari kelas tadi, tetapi tidak hanya berbicara mengenai soal ekonomi, melainkan semua ruang lingkup yang hidup dalam suatu negara, baik itu sistem kebudayaan, politik, dan lain-lainnya gitu. Jadi harus disatukan sehingga bisa mengambil alih sebuah negara dan pada akhirnya negara ini terhegemoni dengan sistem yang Gramsci tawarkan. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.